Kami, rakyat Indonesia, ingin agar pelaku dihukum berat, supaya jangan ada lagi teror kepada anak-anak yang berefek sampai trauma jangka panjang. Tindakan kekerasan dan pemberhentian ibadah di hadapan anak-anak, apapun latar belakangnya, adalah bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Dari Sukabumi ke Depok, memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ada. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Kasus intoleransi dan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sudah ditetapkan terhadap para remaja yang sedang melakukan retret atau ritual keagamaan di Cidahu, Sukabumi, sampai kini masih mendapat perhatian dari masyarakat luas, terutama mengenai pasal yang disangkakan. Humas Polda Jawa Barat belum menginformasikan perkembangan terbaru mengenai 8 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Saat ini mereka ditetapkan dengan pasal 170 atau pengerusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Lantas akankah ada penambahan pasal terkait unsur penistaan agama atas aksi pengerusakan dan intimidasi terhadap para remaja yang sedang melakukan ritual keagamaan di Desa Sukabumi belum lama ini? Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini, Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu Saudara YY. Ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria. Ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Demikian rilis yang kami sampaikan. Dan dalam perjalanannya ketujuh tersangka ini, walaupun ada beberapa tersangka ataupun yang diduga ikut melakukan pengerusakan itu lebih dari situ, tapi yang mendapatkan perhatian berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang melakukan action di lokasi ada 7, sekarang sudah ditahan ya, oleh pihak kepolisian. Tentunya dari Pak Kapolres sudah ngomong bahwa kami akan melakukan ini secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Memang tupoksinya harus seperti itu. Jadi berkeadilan, tegaknya hukum. Itu artinya seperti itu, jangan dikonotasikan yang lain. Caranya kan profesional, lurus, profesional, tidak berpihak kemana-mana, tapi tegak, tetap berada di tengah. Salah katakan salah, benar katakan benar. Kupas dulu awal muasal daripada permasalahan, yaitu terjadinya pengerudukan di Cidahu, ya. Yaitu orang lagi retreat, bukan rumah ibadah, orang retreat. Retreat itu adalah penggemblengan iman dan mental seseorang di tempat yang sepi untuk menyatukan diri, membersihkan diri, dan bersekutu pada Yang Maha Kuasa. Itu satu dulu. Kemudian dalam perjalanannya ini terjadilah pengerudukan oleh oknum-oknum tertentu dari warga Cidahu. Saya nggak mau bilang generalisir, ya. Jadi kalau polisi kan mungkin sudut pandangnya kan mungkin melihatnya bahwa ini termasuk dalam pasal 170. Yang saya tahu pasal 170 itu kan tentang pengerusakan, ya, pengerusakan barang dan orang gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibilang tepat, sebetulnya mungkin
harusnya polisi bisa menggali pasal-pasal yang lebih spesifik gitu loh. Seperti yang tadi saya sebutkan kan sebetulnya kalau kita buka KUHP itu ada pasal 175 KUHP gitu. Jadi harusnya mungkin juga kepada Bapak Kapolres atau mungkin Pak Kapolri lah mungkin bisa untuk lebih memperhatikan kasus intoleransi ini, karena biar bagaimanapun kan ini memiliki potensi yang sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Sama orang dewasa ini apakah ada pasalnya, Bang? Kalau berbicara secara pasal, menurut kami itu masuk pasal 170 KUHP, pengerusakan ataupun bisa dijunturkan 406 KUHP. Itu pengerusakan. Yang jelas 170 itu Penjaranya berapa lama? penjaranya di atas 5 tahun setengah ancamannya. Nah, yang kedua, terkait intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Karena kekerasan terhadap anak itu ada dua macam, Bang. Ada secara langsung, ada secara psikologi. Nah, ini menurut pandangan kami, ini secara psikologi pasti terganggu. Bayangkan, anak-anak ini masih di bawah umur, tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, otomatis akan merasakan psikologi terguncang. Dan pasti psikologinya jangka panjangnya. Kalau untuk pasalnya, menurut kami di pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu bisa diancam 3 tahun 6 bulan. Tapi Dengan junto yang perusakan tadi total berapa tahun? ya, kalau 3 tahun sekian ditambah 5 tahun sekian bisa 8 tahun ke atas. Ya kalau kami sih bukan hanya melihat berapa ancamannya, tapi ini harus dihukum berat. Kami rakyat Indonesia ingin agar pelaku dihukum berat. Dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Korban intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah orang di Cidahu, Sukabumi kini mengalami trauma berat. Psikis mereka tergores dan terguncang atas tindakan anarki yang dilakukan sejumlah orang. Betapa tidak, kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung hikmat berubah menjadi anarki yang begitu ngeri saat sejumlah orang bertindak brutal. Tidak hanya melakukan pengerusakan di dalam ruangan tetapi juga di luar ruangan. Akibat kejadian yang menimpa anak-anak dan remaja, Ketua Komnas Perlindungan Anak mengutuk keras aksi biadab yang terjadi di Sukabumi. Lantas seperti apa kondisi korban yang mayoritas anak-anak saat ini? Tindakan kekerasan dan pemberhentian ibadah di hadapan anak-anak, apapun latar belakangnya, adalah bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Ya, saat ini anak-anak dalam pemulihan ya Pak ya. Dan mereka mengalami trauma ya, pasti trauma. Kayak gimana traumanya? Ya, mereka tidak bisa mendengar suara kalau keras gitu. Dan mereka sering susah tidur. Ya. Dan itu juga menjadi beban bagi orang tua yang melihat anaknya kondisinya masih ada dalam trauma. Kan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkil. Saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing.
Kasus intoleransi seperti jamur di musim hujan. Bagaimana tidak, sikap tidak terpuji yang mengancam dan keharmonisan antar umat beragama kembali terjadi belum lama ini. Ya, belum hilang rasa trauma kita atas apa yang terjadi di Sukabumi. Kasus serupa kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Warga Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Kota Depok menggelar aksi protes menolak pembangunan gereja GBKP pada Minggu kemarin. Aksi demonstrasi itu bahkan diwarnai tuntutan penurunan papan pembangunan yang sudah terpasang. Video penolakan warga atas pembangunan gereja di Depok pun seketika viral di media sosial. Lantas apa tanggapan sejumlah kalangan atas kasus intoleransi yang terus berulang? Kemarin Sukabumi, kini bergeser ke Depok, Jawa Barat. Kapan kita ngomong, yuk. Kapan kita pegang janjinya, kapan? Intinya mulai detik ini, selama evaluasi jika ada penerusan pembangunan, kami warga masyarakat berhak. Oh iya gitu. Ayo keluar, yuk. Aksi demo penolakan pendirian rumah ibadah yang akan dibangun di wilayah Cilodong, Kota Depok. Mohon itu izinnya di Studio Alam harap dicabut. Cabut. Dari Sukabumi ke Depok. Memang luar biasa warganya Kang Dedi ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi? Dari Cidahu Sukabumi, sekarang terjadi lagi di Cilodong di Depok. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, yang mana di dalamnya persatuan Indonesia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya intoleransi ini sungguh sangat mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Penolakan pembangunan gereja Batakaro Protestan atau GBKP di Jalan Pelautan Reres RW 03 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Jangan dimanfaatkan, apalagi dibawa-bawa ke publik. Ini bisa sara loh antar agama. Nah, ini perlunya tokoh agama, tokoh masyarakat setempat sebelum membias kemana-mana, sebelum viral, banyak dukung, banyak tidak mendukung, banyak setuju, banyak tidak setuju. Inilah sama-sama tanggung jawab kita sebagai warga negara. Penolakan warga Kelurahan Kalibaru, Cilodong, Kota Depok atas pembangunan gereja disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama. Entah apa yang menjadi alasan warga menolak adanya pembangunan gereja, padahal seluruh persyaratan sudah dikantongi pihak yang menginginkan pembangunan gereja, mulai dari tanda kepemilikan izin mendirikan bangunan, IMB, hingga surat keputusan bersama, SKB, 3 Menteri. Lantas apa tanggapan Wali Kota Depok atas penolakan warga Cilodong, Kota Depok? Giat penolakan pendirian rumah ibadah yang dilakukan ataupun dibangun di Kecamatan Cilodong, Kalibaru, Sukmajaya, Depok. Cabut yang cabut. Itu tidak sesuai alamat. Ada di gereja yang buktinya kalau bercerita intoleran
bukti buat gereja itu udah bukti ada proses izin. Yang kedua ini kita sedang mengevaluasi hal-hal apa yang memang menjadi permasalahan sehingga adanya penolakan itu. Tapi kita terus berkoordinasi menyelesaikan masalah ini dan mudah-mudahan akan selesai. Pada pihak-pihak yang tadi buat kita, tadi saya sampaikan bahwa 2 gereja di situ sudah dapat izin di titik yang berdekatan di titik itu, berarti tinggal 1 gereja yang diusulkan yang baru yang ada permasalahan di lapangan yang nanti kita masih tadi pagi udah perwakilan dari Pemkot rapat dengan FKUB, rapat dengan Kementerian Agama, kita coba menyelesaikan masalah ini. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Kan kemarin dia udah bilang, dia mau evaluasi lagi apa yang namanya disebut sebagai SKB 3 menteri kan. Begitu. Jadi itu penting juga begitu. Karena begini, beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya nggak memerlukan izin. Beribadah kepada Tuhan itu nggak memerlukan izin karena setiap ibadah kepada Tuhan itu pasti arahnya kebaikan. Nggak ada ibadah kepada Tuhan kemudian arahnya ke kejahatan kan. Jadi nggak memerlukan izin. Itulah yang harus diperhatikan. Karena sebenarnya yang mereka lakukan, yang mereka pikir hanya di wilayah mereka, sebenarnya diketahui oleh suatu entero dunia. Masyarakat Indonesia semua tahu. Jadi apa yang mereka lakukan bisa memicu perpecahan di negara kita. Ya pantas saja banyak yang mengecam. Kita ini negara makin lama makin maju, makin modern, kemudian makin demokratis, begitu. Kemudian nilai-nilai norma hak asasi manusia makin tinggi. Kita masuk ke dalam negara yang kemudian mulai beradab, lebih beradab dan akan kedepannya sangat beradab. Jadi nggak ada lagi yang seperti ini timbul, begitu. Nah kalau ini timbul, ini adalah kemunduran. Nah karena kemunduran tentunya banyak yang mengecam, DPR mengecam, praktisi mengecam, masyarakat mengecam, hampir semua agama mengecam perilaku seperti ini. Maraknya kasus intoleransi yang terjadi membuat sejumlah kalangan mengerutkan kening. Mereka tidak habis pikir lembaga keagamaan seperti MUI disebut-sebut tidak pernah meminta maaf atas berbagai kasus dugaan penistaan agama. Kritik itu disampaikan oleh pegiat media sosial Guru Gembul yang menyoroti gelagat MUI yang pasis dan tidak pernah rendah hati mengakui kesalahan atas terjadinya berbagai kasus intoleransi. Komen saya yang kelima ini terhadap MUI. Nah, MUI itu dari dulu sampai sekarang, mereka itu tidak pernah minta maaf. Sepanjang sejarah mereka hanya pernah minta maaf sekali kepada Presiden Jokowi. Itu saja. Gak pernah kepada yang lain. Bahkan mereka itu cenderung untuk menuntut orang lain minta maaf. Ke Raffi Ahmad pernah menuntut minta maaf. Ke Ahmad Dhani pernah menuntut minta maaf. Ke sana sini nyerang. Kemudian misalkan ada bismillah makan babi, mereka langsung laporkan. Ada orang yang bikin simulasi AI di neraka, mereka langsung. Tapi terhadap masalah-masalah penistaan terhadap agama Islam, mereka tuh bungkam sama sekali. Dalam hal ini mereka ngomong, tapi juga tidak minta maaf. Mereka hanya bilang masyarakat hendaknya jangan terprovokasi sama hal-hal yang seperti itu. Segitu doang. Padahal apa? MUI itu salah satu tugas dan tanggung jawab mereka itu adalah membimbing masyarakat muslim untuk menciptakan perdamaian sesuai dengan Pancasila. Itu tujuan mereka. Ada dalam ADART mereka. Jadi ketika ada masyarakat muslim yang melakukan kesalahan, maka mereka bertanggung jawab atas hal itu. Jadi, kalau mereka sudah kadung melakukan kerusuhan, ya MUI minta maaf. Maaf karena kami gagal untuk membimbing masyarakat yang ada di sini. Harusnya begitu. Tetapi MUI tidak pernah minta maaf. Mereka ya ngeluarin komentar, tapi komentarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan maaf. Ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa dalam hati-hati mereka. Kami sangat miris sekali. Ini kejadian sangat memalukan dan memilukan. Islam ini kan konsepnya jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah ini membawa misi Islam ini untuk membawa kedamaian untuk sekalian alam, bukan hanya manusia, tapi makhluk Allah yang lainnya, tumbuhan jangan kita rusak, hewan pun jangan kita usik. Ini kan mereka sedang melaksanakan ibadat. Nah, saudara kita non muslim ini dilindungi undang-undang dan dijamin oleh pemerintah.
kalaupun dia ada kesalahan, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, ritualnya terdengar sampai ke perkampungan, umpama ada kesalahan, kan bisa dipanggil, bisa ditegur. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sekonyong-konyong langsung diserang, tindakan anarkis. Ini negara hukum, Bung. Coba kita ngomong, yuk. Coba kita pegang janjinya, kapan? Intinya mulai detik ini, selama evaluasi jika ada penerusan pembangunan, kami warga masyarakat berhak